Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Cahyani dengan NIM 213131125. Saya dari kelas 6D PIAUD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu gangguan dispraksia. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Apa sih gangguan dispraksia itu? Ini dia. Yang pertama yaitu pengertian dispraksia. Dispraksia sendiri yaitu gangguan neurologis yang mempengaruhi koordinasi gerakan otot. Gangguan dispraksia juga dikenal dengan gangguan koordinasi perkembangan. Namun, dispraksia ini tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dispraksia juga dapat mempengaruhi keterampilan motorik halus, seperti menulis dan menggunakan benda-benda kecil. Tentang tanda-tanda dan gejala dispraksia. Nah, di sini tanda-tanda dan gejala dispraksia ada 3. Yang pertama, ada keterlambatan perkembangan motorik. Yang kedua, ada kesulitan berbicara, dan yang ketiga yaitu kesulitan belajar menulis. Nah, yang pertama yaitu keterlambatan perkembangan motorik. Di sini mungkin kita bisa mengetahui tanda-tandanya yaitu dengan anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar gerakan motorik dasar. Yang kedua, di kesulitan berbicara. Di sini kita bisa mengetahui tanda-tandanya atau gejala anak dispraksia, yaitu anak kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata dengan benar. Yang ketiga, yaitu kesulitan belajar menulis. Jadi tanda-tanda anak yang mengalami gejala dispraksia bisa kita lihat yaitu penulisan tangan seringkali sulit dan tak terbaca. Selanjutnya yaitu penyebab dispraksia. Nah, di sini ada 2 sebab seorang anak mengalami gangguan dispraksia. Yang pertama adanya faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi dispraksia itu dapat disebabkan oleh faktor genetik yang mengganggu perkembangan otak anak. Yang kedua yaitu ada gangguan otak. Misal anak tersebut mengalami cedera atau gangguan neurologis yang menyebabkan anak tersebut mengalami dispraksia. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dispraksia. Di sini ada 2 jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu dispraksia motorik dan dispraksia verbal. Di dispraksia motorik di sini anak itu mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan fisik yang terkoordinasi. Nah, di dispraksia verbal, sini anak itu mengalami kesulitan dalam mengucapkan atau memahami kata-kata. Selanjutnya yaitu tentang terapi dan intervensi untuk dispraksia. Di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada terapi wicara dan bahasa, terapi motorik, dan terapi edukasi khusus. Yang pertama yaitu terapi wicara dan bahasa. Nah, di sini kita sebagai pendidik bisa memberikan dukungan dalam pengembangan kemampuan wicara dan bahasa. Di terapi motorik, kita sebagai pendidik juga bisa melakukan latihan khusus untuk meningkatkan koordinasi gerakan otot pada anak. Yang ketiga yaitu terapi edukasi khusus. Di sini kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan anak yang mengalami dispraksia. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang dukungan dan bantuan untuk individu atau anak yang mengalami gangguan dispraksia. Di sini ada 2, teman-teman, yaitu ada dukungan dari keluarga dan juga terapi pengobatan. Nah, di dukungan keluarga ini kita bisa memberikan cinta, pengertian, dan juga dukungan penuh kepada individu atau kepada anak yang mengalami gangguan dispraksia. Yang kedua yaitu dengan terapi pengobatan. Nah, di sini kita bisa menjadwalkan terapi secara rutin untuk anak yang mengalami gangguan dispraksia untuk membantu dalam pengembangan keterampilan anak itu sendiri. Oke, next. Harapan dan proyeksi masa depan bagi
anak ataupun individu dengan gangguan dispraksia. Pertama yaitu dengan penerimaan diri. Nah, di sini memahami bahwa seorang anak yang mengalami gangguan dispraksia itu tidak menghalangi kualitas hidup mereka. Yang kedua, pendidikan inklusif. Di sini memastikan akses kesetaraan dalam sistem pendidikan. Jadi tidak ada pembeda dengan anak yang mengalami gangguan dispraksia ataupun dengan anak yang normal. Semua dibuat sama. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang sesuai. Jadi kita bisa menemukan karir yang sesuai dengan minat dan kelebihan dari individu ataupun anak itu sendiri. Jadi semisal anak itu mengalami gangguan dispraksia, ya nanti di masa depannya itu karir, pekerjaan ataupun pendidikan itu tetaplah akan mereka dapatkan. Tidak ada penghalang ataupun pembatas bagi mereka. Baik teman-teman, sudah tadi pembahasan sedikit tentang apa sih gangguan dispraksia itu. Jadi teman-teman bisa menyaksikan tadi bagaimana penjelasannya tentang pengertian dispraksia, tentang gejala-gejalanya, jenisnya, dan strategi yang bisa kita lakukan. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.